Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai instalasi lampu kolong pada motor New Mega Pro monoshock ya. Tetapi ini masih karbu. Di sini nanti akan saya pasang di sebelah sini ya, sehingga biar tampak lebih jreng gitu motornya. Oke. Di sini saya sudah mempersiapkan beberapa bahan yang kita perlukan, yaitu lampu LED kolongnya. Seperti ini ya. Ini murah sekali, harganya per satunya adalah 5.000 di toko kelistrikan, dan itu saya siapkan juga set on off atau saklar. Oke, kita langsung saja ke proses instalasi. Ini sudah saya bongkar, sudah saya lepas lampu stop lamp saya ya. Tadi videonya saya cut supaya biar lebih cepat. Di sini untuk lampu stop lamp ada 3 kabel. Nah, saya persiapkan 3 kabel ini. Nanti akan saya masukkan ke dalam soketnya ya, supaya kita tidak membongkar atau tidak mensoket dari lampu itu kabelnya. Kemudian di sini nanti kan ada lampu stop lampnya yang menyala terus dan yang on off untuk ketika diinjak rem. Dan nanti di situ nanti kita akan memasangkan keduanya. Nah, sekarang kita masukkan kabel ini ke dalam soket. Kita selipkan di sela-selanya ya. Di situ kita tanpa perlu menyayat kabel bodinya, karena kabel bodi itu udah bagus eman-eman jika kita sayat. Nah, di situ kita selipkan yuk. Selipkan sebelah yang kiri. Kita selipkan yang kedua juga. Kita selipkan di tengah ya. Kemudian kita selipkan sekalian yang ketiga ini nanti. Nah, di situ kan kita belum tahu ya mana yang terkoneksi dengan stop lamp yang menyala terus sama yang on off. Nah, kita tidak tahu, nanti kita tes di belakang aja supaya kabel ini tidak lepas. Oke, boleh pakai tali crack atau boleh pakai lem tembak. Kalau saya lebih suka pakai lem tembak. Mengapa? Selain hanya merekatkan, dia juga menghindarkan air untuk masuk ke dalam sela-sela itu ya. Oke, kita lem dulu. Di sini dalam mengelem menggunakan lem tembak harus emang hati-hati, karena di sini jika belum mengeras lemnya itu masih bisa bergerak. Maka dari itu kita tunggu sampai lemnya benar-benar mengering gitu. Dengan cara menyelipkan kabel pada soket seperti ini, tidak perlu mencowak kabel bodi, sehingga tidak dikhawatirkan untuk konslet dan lain sebagainya. Kalau udah seperti ini, kalau nanti udah kering, insya Allah udah siap. Jangan lupa kita berikan lemnya itu merata, sehingga air tidak dimungkinkan untuk masuk ke dalam sela-sela seperti itu yang bisa menjadikan konslet juga. Oke, kita tunggu lem ini mengering ya. Oke, kita langsung saja ke persiapan untuk pemasangan instalasi di bodi. Nah, seperti ini ya. Seperti ini ketika sudah mengering untuk lem tembaknya tadi, kabelnya saya masukkan melalui sela-sela sebelah kiri motor itu. Nah, ini stop lampnya saya pasangkan pada soket yang di bodi. Nah, seperti ini ya, kabelnya tadi 3 menyalurnya ke arah sini. Nah, di situ nanti dari 3 itu kita akan menguji di mana kabel yang menyalurkan ke stop lamp yang selalu menyala dan kabel yang menyalurkan ke stop lamp yang menyala mati itu ketika diinjak remnya. Nah, kita coba ya.
Ini kita cari dulu yang stop lamp yang menyala terus. Kita coba satu persatu, sepasang demi sepasang ya. Jangan lupa setiap sepasang harus kita bolak-balik, karena jika terbalik kan LED-nya nggak mau menyala. Kita cari, kita coba balik lagi. Belum menyala, berarti coba yang satunya, yang sepasang satunya coba. Kita balik lagi. Ternyata belum menyala. Oke, kita coba lagi. Cari, kita cek dulu. Oh ya, ternyata di stop lamp sudah menyala. Jangan sampai ketika mencoba itu kabel itu menyentuh ke bodi ya. Itu nanti bisa konslet. Jadi ketika memasang seperti ini emang perlu hati-hati, jangan sampai mereka menyatu. Oke, mungkin karena ini daya aki saya kurang kuat, saya coba nyalakan mesinnya dulu. Oh, itu menyala tapi kurang kuat ya. Nah, itu kurang kuat, saya nyalakan mesinnya dulu biar nanti kelihatan mana yang kabel mana yang kuat atau enggak gitu, yang tadi yang kita cari. Nah, kuat kan? Setelah mesinnya kita nyalakan, hasilnya seperti ini. Oke, ini baru sampel udah ketemu. Untuk yang pertama dulu udah ketemu ya, untuk yang kabel menyala. Antara positif dan negatif kita kasih tanda dulu. Di sini sudah mempersiapkan isolasi ya, atau solasi gitu ya. Kita kasih tanda dulu. Ada yang kita kasih tanda 1 tanda dan ada yang kita kasih 2 tanda. Untuk yang lampu stop lamp menyala terus itu kita menggunakan tanda 1 isolasi dan tanda 2 isolasi. Habis ini nanti kita juga mencari untuk stop lamp yang menyala on off ketika diinjak rem kaki ya, atau rem tangan juga sama, tergantung saklar rem kalian tuh masih menyala atau enggak. Oke, tadi kita udah jelas, berarti antara yang polos dengan yang isi 1, isolasi 1, dan antara yang polos dengan isolasi 2. Kita coba yang pertama dulu. Ini saya injak remnya dulu karena harus diinjak supaya bisa menyala. Kita pastikan stop lamp belakang menyala ya. Kalau menyala berarti sini nanti kita bisa mencari mana yang menyala. Oke, ini kita coba yang pertama. Oh, nggak cocok, kita balik posisinya, positif negatifnya. Nah, ternyata ini ketemu antara yang isolasi 1 dengan yang polos ya di sini. Nah, antara isolasi 1 dengan yang polos inilah yang jelas bahwa itu yang menyalurkan aliran untuk stop lamp yang ketika diinjak rem kaki atau rem tangan bisa menyala ya. Oke, ini udah jelas. Saatnya kita arahkan nanti alurnya kemana yang kita butuhkan, karena itu nanti yang stop lamp menyala kita taruh ke belakang. Oke, seperti ini setelah proses instalasi. Ini belum saya rapikan ya, ini mohon maaf masih menggantung seperti ini. Di sini biar kalian tahu seperti ini cahayanya ya, sudah saya taruh. Ini stop lamp aslinya menyala. Di sini saya letakkan untuk yang lampu LED merah, ketika diinjak rem nanti bisa menyala merah. Seperti ini penampakannya. Oke, ketika nanti saya injak remnya, menyala seperti ini. Oke. Nanti saya jelaskan bagaimana proses instalasi alurnya gitu ya. Seperti ini. Oke, kita rapikan. Untuk merapikannya seperti ini ya, saya percepat dikit karena prosesnya begitu panjang. Nah, itu saya pasang stop lampnya dulu ke bodi seperti ini. Kita skrup dulu. Kemudian saya gunakan lem tembak untuk merapikan kabel-kabel yang tadi. 2 kabel ke arah ke depan supaya lebih dekat dengan lampu LED putih, sedangkan 1 kabel ke arah belakang
Karena masih butuh satu kabel berikutnya, saya ambilkan satu kabel lagi yang memasangkan negatif dengan yang sebelah tadi, berpasangan yang satu tadi, yang isolasi satu ya. Saya ulangi lagi, untuk lampu LED putih saya menggunakan isolasi 1 dan isolasi 2. Sedangkan yang belakang untuk yang merah tadi menggunakan kabel polos dan isolasi 1. Maka yang isolasi 1 yang ada di depan tadi saya alirkan, saya soket ke belakang untuk menemani kabel polos tadi sehingga lampu yang belakang bisa menyala. Ini masih proses perapian dulu ya, ini gerakan saya percepat biar menyingkat waktu. Dalam merapikan memang harus benar-benar hati-hati, jangan sampai kabel putus. Oke, seperti ini alhamdulillah sudah mengering ya. Lem tembak itu saya merapikannya menggunakan lem tembak biar awet. Selain awet, ketika suatu saat mau mengganti kabel mudah. Itu saya pasang saklar juga. Ini saya nyalakan ya. Saya nyalakan motornya juga biar kelihatan ini on off-nya. Kenapa saya beri on off? Itu supaya ketika di siang hari, ketika kita nggak butuhkan lampu bawah, kita bisa mematikan, lebih hemat listrik ya. Tapi ketika malam hari dinyalakan, itu akan tampak bagus. Karena jika siang hari dinyalakan juga hampir nggak ngaruh lah, cuma kelihatan LED-nya menyala gitu aja. Nah di sini nanti dirapikan ya sebelah LED-nya jangan lupa nanti di lem tembak supaya apa? Supaya tidak terjadi konslet dengan bodi. Nah seperti ini ya. Ketika lem tembaknya sudah saya tembakkan ke saklar supaya tidak terjadi konslet seperti ini. Karena di belakang saklar itu kan ada tembaganya. Nah di sini untuk yang dari ke belakang sampai ke saklar. Nah dari saklar sini nanti mengalirkan listrik. Nah, aliran listriknya ke sini. Untuk yang sebelah kanan bodi LED dengan kiri bodi itu disambungkan dengan sebuah kabel melalui sini ya, melalui sela-sela sini. Nah untuk yang LED pertama ini mendapatkan suplai dari aki tadi melalui atas stop lamp tadi. Nah untuk aliran ke bodi kanan melalui sebelah sini. Nah kalian tinggal masang sendiri aja. Saya yakin kalian bisa kok, ini mudah sekali. Jangan lupa yang ujung LED yang terakhir itu dikasih lem tembak supaya kabel yang sebelah satunya sini, itu biar tidak terjadi konslet. Oke, sekarang kita udah selesai. Kita tinggal mencoba ulang, tes ulang supaya tidak terjadi ketika jok dimasukkan itu menginjak kabel. Nah, kita tes apakah sudah siap untuk digunakan. Nah, seperti ini penampakannya ya. Nanti jika sudah dirapikan, alhamdulillah sudah jadi ya. Di sini itu kelihatan lampu LED-nya menyala kiri kanan. Itu untuk yang stop lamp-nya. Kita coba lagi. Siapa tahu ada yang konslet. Kita on off-nya coba dulu. Kita cek ini off, on, off, on. Oke. Bisa ya? Off, on lagi. Bisa ya? Kita injak rem kaki. Siapa tahu itu bisa ya. Ternyata semuanya normal, alhamdulillah. Ini udah jadi. Ini emang sengaja saya sambil nyalakan mesinnya, mungkin karena akinya tadi udah udah dipakai terus sehingga berkurang dayanya. Kita lihat seperti ini hasil cahayanya. Kalau malam terang sekali, ini aja siang aja udah seterang itu. Nah ini cukup bermodalkan 5.000 sebanyak 3, karena 3 LED tambah saklar 1.700. Nah ini saklarnya seperti ini. Nanti ini nggak usah kita lem, kita nggak usah lem ke bodi, maksudnya ya itu kita senggolkan ke bodi juga nggak terjadi konslet. Kita taruh di sela saja situ, itu udah rapi, nggak kelihatan. Itu tadi video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Kalian terinspirasi untuk membuat sendiri dengan modal yang cukup murah, sekitar 25.000 ya. Itu kita buat sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.